Bab 851. Pergi. Keesokan harinya, Ezra dan istrinya baru bangun saat sore hari. Ketika Ezra melihat memar di wajah adik ketiganya, sedikit rasa terkejut terlihat di matanya dan menggodanya. Adik ketiga, apa yang terjadi dengan wajahmu? Apakah kamu dipukuli Albert karena menggertaknya? Istriku Albert itu cantik, baik hati dan lembut, jadi dia tidak memukuli aku. Kakak kedua, jangan bicara omong kosong deh, Vito langsung menjawabnya. Waktu itu kamu bukan manusia, jadi aku memukulmu, Albert dengan sengaja berbicara yang berlawanan dengannya. Hah, Vito, apa yang harus dilakukan saat istrinya sendiri memutarbalikkan fakta? Tunggu, ini agak menakutkan. Tapi Vito juga tidak peduli dan langsung mengalihkannya ke Rafael. Tadi malam Rafael mabuk dan jadi gila lalu memukuliku. Albert, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan orang mabuk, tapi kamu masih berani dan tidak malu untuk mengatakannya. Istriku, Vito memangginya dengan sedih, kamu masih istriku, kan? Dulu kamu sangat memanjakan aku, tapi sekarang kamu malah bantu kakak kedua untuk mengejekku. By the way, di mana Rafael? Kamu tidak melihatnya? Ezra bertanya sambil memperhatikan sekeliling ruang tamu. Vito segera menjawab, setelah sarapan pagi ini, dia langsung terbang kembali ke Jerman dengan Giselle. Aku dengar bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaan VSL, jadi dia bergegas kembali ke Jerman untuk menanganinya. Inilah yang dikatakan Rafael kepada mereka, tapi sebenarnya ini tidak benar. Ezra sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Apa yang kamu lakukan padanya tadi malam? Ezra tidak lupa bahwa saat pesta makan malam, adik ketiganya mengatur rencana untuk membuat Rafael mau bicara. Dan pasti memar di wajah adik ketiganya adalah hadiah dari Rafael untuknya tadi malam. Albert sedikit menyipitkan matanya yang indah dan bertanya dengan nada berbahaya. Vito, apa yang kamu lakukan di belakangku pada Rafael tadi malam? Istriku, jangan buat keributan. Ezra meraih tangannya dan memegang telapak tangannya. Kakak kedua, kamu dan kakak ipar Kina makan dulu. Nanti aku akan menceritakan detailnya padamu. Hanya ada beberapa orang saja yang tahu tentang hubungan antara Ezikra dan Rafael. Meskipun Albert dan kakak iparnya Kina tahu sesuatu, tapi lebih baik untuk tidak memberitahu mereka terlebih dahulu tentang beberapa hal. Ezra juga tidak bertanya terus mengenai Rafael. Beberapa saat kemudian, setelah makan siang, Ezra mengajak Kina untuk berjalan-jalan di luar. Butuh hampir 1 jam sebelum kembali ke rumah bersama dengan Kina. Karena semalam mereka berhubungan cukup lama, maka ketika Kina sudah selesai mencerna makanannya, dia kembali lagi ke kamar untuk tidur. Setelah dia tertidur, Ezra pergi untuk mencari adik ketiganya. Di ruang kerja, dia mendengar Vito bercerita tentang kejadian semalam dengan sangat detail, termasuk fakta saat dia menendang pantat Rafael. Vito merasa bahwa Rafael pasti punya hati nurani yang merasa kalau dia bersalah, dan takut kalau mereka akan terus menyelidiki lalu benar-benar akan menemukan sesuatu, jadi mereka terbang kembali ke Jerman saat masih pagi sekali. Karena Rafael merasa bersalah, itu berarti dugaan mereka bahwa Rafael punya hubungan dengan Ezikra adalah benar. Sejak Rafael dan Giselle kembali ke Jerman, kehidupan keluarga Okto sudah kembali jadi hangat dan damai. Karena Albert sedang mengandung anak kembar, jadi seluruh keluarga Okto sangat berhati-hati dengannya, dan Vito tidak mengizinkannya untuk bekerja lagi. Albert merasa jadi lebih mudah mengantuk saat hamil, dan biasanya baru bangun setelah jam 9 pagi. Setidaknya selama 3 hari dari 5 hari, setelah Albert sarapan maka Vito akan mengirim sopir untuk menjemputnya, lalu membawanya ke gedung KRC International dan pulang bersama saat sore hari. Banyak karyawan KRC International yang mengagumi Albert. Karena presdir mereka seperti Raja Singa, dan Albert bisa menjinakkan Raja Singa menjadi seperti anak kucing yang manja, romantis juga penyayang, dan hal seperti ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ada juga beberapa orang yang iri dan menggosipkannya.
Aku dengar Albert sedang hamil anak kembar. Presdir pasti mengira bahwa si kembar yang dikandungnya adalah anak laki-laki, dan itu sebabnya dia sangat baik padanya. Wanita ini berbicara dengan sangat iri. Dia adalah salah satu penggemar Vito. Meskipun Vito sudah menikah, tapi dia masih tidak bisa berhenti memikirkannya dan selalu bermimpi untuk bisa bersamanya di masa depan. Sudah hamil tapi tidak mau diam, dan berdandan setiap hari. Memangnya dia mau rayu siapa sih? Apakah kamu tidak dengar kalau rekan pria yang duduk di belakangku bilang kalau dia adalah fans fanatik Albert? Haha, aku benar-benar tidak mengerti padahal ada banyak wanita kaya yang terkenal. Tapi kenapa Presdir menyukai aktris seperti dia? Wanita lainnya menghina Albert dengan penuh kebencian, sambil memegang rokok di sela jari-jarinya dan menjentikkan abu. Bukannya mereka semua bilang bahwa ada banyak aktris yang tidak punya latar belakang, akan tidur dengan investor atau direktur, supaya bisa dapat dukungan yang besar. Aku berpikir pasti kemampuan Albert sangat hebat, sampai Presdir juga terpikat dan mau jadi seperti pelayannya. Setiap aku lihat Presdir dan istrinya saling menunjukkan kasih sayang mereka di internet, aku selalu meng-screenshotnya dan menyimpannya. Aku mau tahu berapa lama mereka bisa menunjukkan itu. Nanti kalau mereka bercerai, ini bisa jadi bahan lelucon. Pantry wanita ini adalah wilayah pribadi karyawan wanita di departemen itu. Di masa lalu, orang-orang yang tidak setuju dengan mereka akan dibully. Sekarang adalah jam istirahat makan siang, dan jarak dengan kantor Presdir terpisah lebih dari 12 lantai. Jadi beberapa wanita yang memiliki pendapat yang sama, tidak akan khawatir kalau pembicaraan mereka akan tersebar. Tapi lebih tepatnya, sudah terdengar, dan orang yang mendengarnya adalah Albert, orang yang sedang dibicarakan. Setelah wanita-wanita itu mengubah topik pembicaraan, dia coba mendorong pintu pantry dan menemukan bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Kemudian Albert mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Di dalam pantry wanita, tiba-tiba menjadi hening. Para wanita di dalam tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan Albert juga tidak berbicara, hanya berdiri di sana dan bersandar ke dinding. Sekitar 10 menit sudah berlalu, para wanita di dalam pantry mungkin mengira bahwa orang di luar sudah pergi, jadi mereka membuka pintu. Terlihat Albert berdiri di sana, dan 5 atau 6 wanita itu wajahnya berubah pucat karena ketakutan. Albert, halo Presdir dan Nyonya Presdir. Seorang wanita bereaksi lebih cepat dan segera berbicara dengan lembut untuk menyapanya. Selamat siang, Nyonya Presdir. Wanita yang lainnya juga menyapanya dengan sangat sopan. Albert berkata dengan dingin, secara tidak sengaja aku dengar sedikit pembicaraan kalian, dan sekarang aku merasa bahwa sebenarnya aku bukan orang yang terlalu baik. Sebelum meeting selesai, Vito sudah meminta asistennya untuk memesan makan siang Albert di restoran hotel berbintang. Mungkin karena Albert sedang hamil anak kembar, jadi tadi pagi dia mual parah dan muntah-muntah. Dan setelah makan beberapa gigitan, Albert sudah tidak bisa makan lagi. Lalu dia pun dengan santai berjalan-jalan di sekitar gedung kantor. Tapi pada akhirnya, dia mendengar sedikit dari pembicaraan mereka yang menyebalkan. Para wanita ini, semakin lama mereka bicara, mereka jadi semakin berlebihan. Bab 852. Ketika perempuan marah, salah satu yang lebih bijaksana di antara beberapa wanita itu melangkah maju. Nyonya Presdir, aku sangat menyesal. Awalnya Agnes yang membahas topik tentang Nyonya Presdir dan kami hanya mendengarkan. Tapi secara tidak sadar kami mengikutinya untuk membahas hal yang tidak benar dari Nyonya Presdir. Aku benar-benar minta maaf dan aku juga mohon pada Nyonya Presdir supaya tidak mempermasalahkan hal ini, dan tidak mengusik kami. Rekan-rekannya ini memandang wanita yang pertama kali mengakui kesalahannya dengan tatapan tidak percaya. Sudah jelas dia adalah orang yang memulainya terlebih dulu, tapi sekarang dia menyalahkan mereka. Ada wanita lain yang mengikuti dan menyalahkan Agnes. Ya Nyonya Presdir, Agnes itu suka bicara tentang hal yang tidak benar. Kalau kami tidak mengikutinya,
dia akan sangat marah dan sebelum berpengaruh pada pekerjaan departemen kami dan supaya tetap damai, maka terkadang kami harus mengikutinya bergosip. Nyonya Presdir, aku harus menghidupi keluargaku dan mereka bergantung hanya padaku. Aku sangat butuh pekerjaan ini, jadi tolong jangan kasih tahu Presdir tentang ini. Ada wanita lain yang langsung mengatakan kondisi memperhatikannya supaya dikasihani. Baiklah, Albert mengangkat tangannya dengan tidak sabar untuk menghentikan mereka berbicara lagi. Aku juga barusan dengar kalian bergosip tentang aku yang berbuat curang, iya. Sebelum itu, kamu juga bicara hal-hal buruk tentangku, kan? Para wanita itu tercengang. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Wanita sialan ini benar-benar punya rencana untuk membodohi mereka, menyebabkan para wanita ini bingung dan langsung mengaku tanpa perlu dimarahi. Namun untungnya, mereka tidak mengakui kesalahan diri sendiri dan menceritakan secara spesifik gosip tersebut. Bukan hal yang buruk. Kami sedang diskusi apakah istri Presdir hamil putra atau putri. Apakah dia akan pakai nama keluarga Nyonya Presdir atau keluarga Presdir. Kami semua berpikir bahwa istri Presdir pasti sedang hamil anak laki-laki. Wanita itu langsung tersenyum untuk menyanjungnya. Oh, jadi gitu. Albert menyentuh perutnya yang masih berusia 10 minggu dan belum terlihat seperti hamil. Anak laki-laki ya? Tapi Presdirmu suka anak perempuan? Dia berpikir lebih baik kalau mereka berdua anak perempuan. Sedangkan aku mau hamil anak laki-laki. Wah, pasti Presdirmu tidak akan senang kalau dia mendengar ini. Wajah wanita itu berubah agak pucat. Selama beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Aku tidak mau menggoda kalian lagi. Albert tersenyum tipis, melihat jam dan melambaikan tangannya. Seharusnya sebentar lagi Presdirmu sudah selesai rapat, jadi kita akan bicara lagi nanti. Hati-hati, Nyonya Presdir. Beberapa wanita itu satu persatu membungkuk ke arahnya dan menghela nafas lega. Setelah Albert pergi menjauh, dia menyeka keringatnya. Setelah rapat Vito pun kembali ke ruangannya, tapi dia tidak melihat orang yang dia rindukan. Dia bertanya kepada asisten, "Di mana istriku?" "Halo Presdir, tadi sepertinya Nyonya Presdir sedang tidak punya nafsu makan yang baik." Setelah makan siang, dia bilang ingin jalan-jalan. Asisten itu menjawab dengan hormat. Dia pergi keluar. Tapi kenapa kamu tidak mengikutinya? Nyonya Presdir itu tidak sendirian sekarang, tapi 3 orang. Kalau dia menabrak orang lain, maka aku akan memelintir kepalamu dan membuatmu jadi anggur untuk diminum. Kata Vito dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Albert. Presdir, tadi Nyonya bilang kalau aku tidak perlu mengikutinya, karena dia mau jalan sendiri. Asisten itu menjelaskan dengan sedih dan berpikir, semalam dia tidak mencuci rambutnya, tapi Presdir mau memelintir kepalanya untuk membuatnya jadi anggur. Apakah dia akan berani meminumnya? Presdirnya ini sudah gila. Apalagi sekarang seluruh pegawai di KRC International sudah tahu betapa Presdir mencintai istrinya. Jadi siapa yang berani membuat istrinya menderita, orang itu pasti sudah bosan hidup. Karena teleponnya tidak diangkat, Vito pun berbalik dan hendak pergi mencari Albert. Ketika dia baru saja mau membuka pintu ruangannya, dia melihat Albert berdiri di depan pintu. Dia tidak menjawab teleponnya, karena mungkin dia sudah hampir sampai. "Kamu abis kemana?" tanyanya dengan lembut. "Aku tidak pergi kemana-mana kok, aku cuma jalan-jalan." Albert mengerutkan kening dan berkata, "Kedepannya aku tidak mau lagi datang ke perusahaan bersamamu lagi." "Kenapa? Siapa yang membuatmu kesal? Atau siapa yang memarahimu?" Vito langsung bertanya dengan panik. Sebelumnya dia tidak berpikir kalau pekerjaannya ini membosankan, tapi sangat menantang. Sekarang Vito hanya ingin terus bersama dengan Albert setiap hari. Jadi kalau dia tidak mau datang ke perusahaan bersamanya lagi, apalagi yang bisa diharapkan dalam hidupnya? "Gak apa-apa," Albert mendengus marah, lalu berjalan masuk ke kantor menuju ruangan pribadi.
Semua yang diucapkan wanita itu beda dengan hatinya. Itu berarti ada sesuatu kan? Vito pun perlahan mengikutinya dan berjalan ke ruang pribadi. Dia bahkan tidak berani untuk membuatnya marah. Apakah orang-orang itu punya nyali yang besar seperti beruang dan harimau? Katakan padaku apa yang terjadi. Vito meraih tangannya dan membujuknya. Albert naik ke tempat tidur dan menarik selimut tipis untuk menutupi diri. Aku mau tidur. Vito memeluknya di atas selimut tipis. Tepat ketika Vito mau membujuknya lagi supaya Albert mau menceritakan apa yang terjadi. Tapi dia mendengarnya berbicara dan mengatakan kepadanya bahwa Albert secara tidak sengaja mendengar beberapa wanita bergosip tentangnya di pantry. Albert merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mengendalikan mulut orang lain, tapi yang wanita-wanita itu bicarakan sangat menyebalkan untuk didengar, dan bahkan mereka membicarakan anak di perutnya, yang benar-benar keterlaluan. Karena para wanita itu merasa bahwa Albert akan mengatakan hal ini dan membuat pria ini marah, maka dia tidak keberatan untuk membuat mereka mendapatkan masalah. Meskipun Albert bercerita dengan nada datar, tapi Vito sangat marah ketika mendengarnya dan punya keinginan untuk membunuh. Dia tidak menyangka bahwa KRC International masih memiliki karyawan dengan pikiran yang kotor dan bermulut keji, membuatnya merasa jijik. Aku akan urus masalah ini, kamu jangan marah, karena tidak ada gunanya marah untuk orang-orang tidak penting itu. Apalagi kamu sedang hamil, jadi jangan marah karena orang-orang itu dan membuatmu sakit. KRC International hanya mempekerjakan karyawan berdasarkan kualitas dan karakter mereka. Kualitas dan karakter wanita-wanita itu sudah tidak layak lagi untuk tetap bekerja di KRC International. Ya, Albert sangat marah, tapi dia masih bijaksana dan tidak akan melampiaskan kemarahan yang ditimbulkan orang lain pada Vito. Setelah berpikir sejenak, Vito berkata lagi, asisten tadi bilang kalau kamu cuma makan sedikit saat makan siang. Karena aku belum makan siang, jadi temani aku makan ya. Sekarang Albert tidak hanya sendirian, ada 2 anak di perutnya yang butuh nutrisi. Jika dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, itu tidak baik untuk mereka. Nanti kamu makan aja, aku sedikit ngantuk, nanti saat aku bangun, aku akan makan lagi. Albert menguap, jangan khawatir, aku tahu sekarang aku tidak sendirian, aku juga tidak akan menyiksa diriku sendiri apalagi membiarkan sesuatu terjadi pada anak-anak kita. Oke, kalau gitu kamu tidurlah. Kalau kamu sudah tidur, aku akan pergi makan. Vito menundukkan kepala dan mencium lehernya, lalu menarik napas dalam-dalam sampai hidungnya dipenuhi dengan aromanya yang manis. Dulu dia biasa menertawakan kakak keduanya karena sangat berhati-hati dengan kakak ipar Kina yang sedang hamil. Tapi sekarang Albert sedang hamil, dan orang itu berubah menjadi dirinya sehingga Vito bisa memahami suasana hati kakak keduanya saat itu. Setelah Albert tertidur, Vito perlahan berdiri dan keluar dari ruangan pribadinya.